Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Octavia Savitri, kelas TIP, Prodi Teknik Informatika Angkatan 24, dosen pengampuh Bapak Ibnu Ali. Di sini saya akan menerangkan tentang filsafat umum. 1. Ontologi atau hakikat realitas. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan yang ada. Ontologi menanyakan apa yang benar-benar ada, bagaimana sesuatu bisa dikatakan ada, dan apa sifat dasar dari realitas. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu tentang ada sejauh ia ada. Sedangkan Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengetahui fenomena, bukan realitas sejati atau noumena. 2. Materialisme. Materialisme berpandangan bahwa materi adalah dasar utama realitas segala sesuatu, termasuk pikiran dan kesadaran, dianggap sebagai hasil proses materi. A. Materialisme klasik atau atomisme dikembangkan oleh Demokritos dan Epikores, menyatakan bahwa realitas tersusun dari atom-atom kecil yang abadi. Perubahan hanyalah perubahan susunan atom. B. Materialisme mekanis memandang alam semesta seperti mesin yang bekerja berdasarkan hukum sebab akibat mekanis. Tokohnya Hobbes dan Lemaitre. C. Materialisme dialektis dikembangkan oleh Karl Marx dan Engels, menyatakan bahwa realitas selalu berubah melalui konflik atau pertentangan internal. D. Materialisme ilmiah dan modern bertumpu pada ilmu modern seperti biologi dan neurosains. Kesadaran dianggap sebagai fungsi otak, bukan entitas spiritual. D. Idealisme. Idealisme menyatakan bahwa ide, pikiran, atau kesadaran adalah dasar realitas, sedangkan materi bergantung pada pikiran. A. Idealisme objektif. Tokohnya yaitu Plato dan Hegel. Ide dianggap ada secara objektif dan abadi, terlepas dari manusia. B. Idealisme subjektif dikemukakan oleh Georgi Becquerel dengan prinsip esses et percipi, yaitu ada berarti dipersepsi. Realitas bergantung pada persepsi manusia. C. Idealisme transendental dikembangkan oleh Immanuel Kant, menyatakan bahwa realitas dipahami melalui struktur pikiran manusia, ruang, dan waktu. 4. Dualisme. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi dasar, yaitu materi dan jiwa atau pikiran. A. Dualisme substansi developer René Descartes, yaitu membedakan res tensa atau materi dan res cogitans atau pikiran. B. Dualisme atribut dikemukakan oleh Spinoza atau menyatakan satu substansi dengan dua atribut, pikiran dan materi. C. Dualisme interaksionis, yaitu menjelaskan adanya interaksi timbal balik antara pikiran dan tubuh. 5. Monisme. Monisme berpandangan bahwa realitas hanya terdiri dari satu substansi, yaitu A. Monisme materialis.
yaitu menganggap materi sebagai satu-satunya substansi. B. Monisme idealis, yaitu menganggap ide atau spirit sebagai substansi utama. C. Monisme netral, yaitu menganggap substansi dasar bersifat netral, bisa tampak sebagai materi atau pikiran. Tokohnya yaitu Spinoza dan Wilhelm James. 6. Realisme. Realisme menyatakan bahwa realitas ada secara objektif, terlepas dari persepsi manusia. A. Realisme naif, menganggap dunia tampak sebagaimana adanya. Realisme kritis yaitu menyadari bahwa persepsi bisa keliru sehingga perlu akal dan penelitian. C. Realisme metafisik, yaitu menyatakan realitas sepenuhnya independen dari bahasa dan pikiran. D. Realisme ilmiah, meyakini bahwa teori ilmiah menggambarkan realitas objektif dan termasuk yang tidak tampak. 7. Nominalisme. Nominalisme menolak keberadaan universal sebagai sesuatu yang nyata. Universal hanyalah nama atau konsep. A. Nominalisme murni, yaitu universal hanyalah nama tanpa keberadaan nyata. B. Konseptualisme, yaitu universal hanya ada dalam konsep pikiran manusia. C. Nominalisme ekstrem, dikemukakan oleh William of Ockham, menolak universal untuk menghindari penjelasan berlebihan. 8. Fenomenalisme. Fenomenalisme menyatakan bahwa realitas yang dapat diketahui hanyalah fenomena, yaitu apa yang tampak dalam pengalaman, yaitu dibagi menjadi 3. A. Fenomenalisme empiris, yaitu tokohnya Hume dan Mach. Realitas dianggap sebagai data interview. B. Fenomenalisme Kantian, yaitu Kant membedakan fenomena yang diketahui dan noumena yang tidak diketahui. C. Fenomenologi, dikembangkan oleh Husserl dan Heidegger, peneliti pengalaman kesadaran untuk menemukan hakikat keberadaan. 9. Eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan eksistensi manusia, keberadaan, pilihan, dan tanggung jawab. Seperti eksistensialisme etis. Tokohnya Jean-Paul Sartre menyatakan manusia menciptakan makna hidupnya sendiri. Eksistensialisme teistik. Tokohnya Kierkegaard dan Marcel menekankan hubungan manusia dengan Tuhan. Eksistensialisme fenomenologis. Heidegger membahas keberadaan manusia atau desain sebagai bagian dari being. 10. Positivisme. Positivisme menyatakan bahwa pengetahuan yang bermakna harus dapat diverifikasi secara empiris, seperti positivisme klasik, yaitu dikembangkan oleh Auguste Comte, yang menyatakan perkembangan pemikiran manusia melalui tahap teologis, metafisik, dan positif. Positivisme logis, yaitu menekankan verifikasi empiris dan analisis bahasa. C. Positivisme modern,
yaitu tidak sepenuhnya menolak metafisika tetapi tetap mengutamakan metode ilmiah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.